Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman yang nonton di rumah, pasti beberapa dari teman-teman yang nonton ini adalah seorang pelajar, baik itu masih sekolah di bangku SD, SMP, atau SMA, ataupun sudah masuk perguruan tinggi. Nah, di episode kali ini kita mau membahas tentang pendidikan lagi, dan kita sudah punya narasumber yang bisa dibilang beliau cukup ahlinya ini di bidang pendidikan. Namun sebelum itu, saya ingatkan lagi sama teman-teman yang nonton untuk jangan lupa video ini di like, di komen, dan di share, dan jangan lupa channel YouTube kami untuk di subscribe. Oke, langsung saja kita beralih ke narasumber kita. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, nah Bapak boleh mungkin perkenalan dulu sama teman-teman yang nonton, namanya siapa dan sebagai apa Pak? Ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap penonton yang saya hormati, saya Detrandes Mustaqim KR MMPD, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar. Oke, jadi ada Pak Kadis Pendidikan di sini teman-teman. Kita akan ngobrol-ngobrol sekitar 30 menit ke depan sama beliau tentang pendidikan yang ada di Selayar. Pertama kita mau tanya dulu nih, sudah berapa lama ini Pak menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan? Nah, kalau jabatan yang definitif sebagai Kepala Dinas Pendidikan itu sejak tahun 2017. Itu kami dilantik oleh Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar pada bulan Februari tahun 2017. Oke, jadi sejak tahun 2017, sekarang sudah tahun 2023. Nah, bentuk program-program apa saja nih Pak yang ada di Dinas Pendidikan? Ya, tentu Dinas Pendidikan sebagai OPD atau perangkat daerah yang membantu Bupati dalam bidang pendidikan. Tentu program-program yang ada pada Dinas Pendidikan tentu programnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami, yaitu terselenggaranya pendidikan dasar maupun pendidikan anak usia dini di Kabupaten Kepulauan Selayar. Jadi salah satu programnya itu terselenggaranya pendidikan dasar untuk anak-anak di Selayar dari usia dini. Ya, Oke. sampai dengan usia pendidikan dasar. Sampai dengan usia Ya, pendidikan atau dasar. usia SD dengan SMP. Itu yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan di bidang pendidikan. Oke, jadi itu adalah salah satu programnya dari usia dini sampai SMP. Sampai SMP. Nah, selain dari itu Pak, apakah cuma itu saja program-program dari Dinas Pendidikan atau ada lagi yang lain? Ya, tentu di bidang pendidikan, apalagi Dinas Pendidikan ini ditambah satu tugas pembantuan, yaitu kepemudaan dan keolahragaan. Jadi kegiatan kita yang pertama tentu sesuai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini. Kemudian tentu sesuai dengan rencana strategis maupun rencana kerja pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai penjabaran dari RPJMD, yaitu bagaimana terselenggaranya pendidikan dasar, kemudian dapat meningkatkan sumber daya manusia SMP, sehingga itulah yang kita buatkan standar pelayanan atau standar pelayanan minimal di bidang pendidikan. Yang pertama, bagaimana keadaan sarana prasarananya. Kemudian kedua, bagaimana gurunya. Kemudian ketiga, bagaimana kurikulumnya. Kemudian yang keempat, bagaimana muridnya. Nah, sudah itu masih banyak lagi program-program lainnya untuk pengembangan sumber daya manusia guru atau keprofesionalan guru maupun kegiatan-kegiatan lain yang menunjang terselenggaranya layanan pendidikan pada anak usia dini maupun pada
pendidikan dasar yaitu SD dan SMP. Gitu. Oke, jadi ya ternyata Dinas Pendidikan ini memperhatikan semuanya mulai dari sarana prasarana, bagaimana muridnya, bahkan bagaimana gurunya. Ya, Oke, namun hanya sampai tingkat SMP. ya, sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dalam hal penyelenggaraan pendidikan itu hanya sampai pada pendidikan dasar. Jadi pendidikan anak usia dini dengan pendidikan dasar. Sedangkan untuk tingkat menengah itu di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Kemudian untuk tingkat perguruan tinggi itu di bawah kewenangan pemerintah pusat, yaitu pemerintah negara Republik Indonesia. Oke. Jadi Dinas Pendidikan yang ada di Selayar itu hanya menangani sampai tingkat SMP. Kalau SMA sudah Ya, ke provinsi. Provinsi. di bawah Oke. Nah, berapa banyak ini Pak? Kalau boleh tahu jumlah SD dan SMP yang ada di Selayar? Ya, yang sampai sekarang ini jumlah sekolah dasar SD kita itu 139 negeri, kemudian ada 3 yang swasta, yaitu Muhammadiyah, Wahda, kemudian ada lagi di Babussalam. Sedangkan SMP itu 52 negeri, selebihnya itu ada Muhammadiyah, ada Babussalam, ada Wahda sebagai sekolah swasta di bawah naungan atau pembinaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar. Itu taman kanak-kanak, alhamdulillah dari 24 kabupaten itu Selayar merupakan Selayar yang tertinggi pendidikan taman kanak-kanaknya yang negeri, yaitu sebanyak 25 negeri, kemudian ada lebih 100 yang swasta. Karena program kita itu program pusat Satu Desa Satu TK itu di Kabupaten Kepulauan Selayar itu sudah lama terwujud. Bahkan yang ada sekarang ini 1 dusun 1 taman kanak-kanak. Itu. Oke, jadi ya ada ini sampai di pulau-pulau semua termasuk. Ya, sampai di pulau-pulau. Oke. Dan TK-nya ini kita sudah bahkan sekarang 1 dusun 1 TK. Ya, bahkan ada yang 2 TK tergantung dari jumlah penduduk, jumlah anak di dusun itu dapat menyelenggarakan pendidikan anak usia dini atau taman kanak-kanak, bahkan lebih dari 1, bahkan ada 2 di tiap dusun, sehingga secara keseluruhan kita itu hampir 200 taman kanak-kanak dan lembaga PAUD yang ada di Selayar. Banyak sekali ternyata sekolah-sekolah mulai dari TK, SD, SMP dan lebih ratusan yang di bawah naungan dari Dinas Pendidikan. Nah, kalau untuk gurunya sendiri, apakah setiap sekolah ini sudah memenuhi standar berapa gurunya? Adakah standarnya atau bagaimana ini Pak? Kalau persoalan guru ini yang menjadi kendala bagi kita, bahkan menjadi tantangan dalam pelaksanaan atau terselenggaranya pembelajaran, yaitu karena kita masih sangat kekurangan guru, mulai dari guru taman kanak-kanak sampai guru SMP. Dapat kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa itu di taman kanak-kanak guru yang ada sekarang itu sampai tahun 2023 ini itu hanya 73 orang, sementara yang dibutuhkan itu 81 orang, sehingga ada kekurangan guru kita 8 orang, yaitu yang berstatus PNS maupun P3K. Sedangkan satuan pendidikan sekolah dasar itu guru yang ada sekarang itu per 2023 itu sebanyak 882 orang. Sementara yang dibutuhkan berdasarkan rombongan belajar atau kelas yang ada itu kita butuh 1837 guru yang seharusnya, sehingga kita kekurangan guru sebanyak 955 orang untuk sekolah dasar. Sedangkan SMP sampai sekarang itu jumlah guru yang ada di SMP itu sebanyak 531 orang yang berstatus PNS maupun P3K, yang seharusnya atau yang dibutuhkan berdasarkan mata pelajaran yang ada di sekolah-sekolah, yaitu kita membutuhkan guru 773 orang. Sehingga kekurangan guru SMP
di mana 531 yang ada, yang dibutuhkan 773 orang, kita kekurangan 242 orang guru SMP. Jadi luar biasa sangat kekurangan kita. Oleh karenanya menjadi pemikiran bagi saya dengan adanya peraturan menteri, peraturan pemerintah bahwa per 28 November 2023 tidak ada lagi guru yang berstatus kontrak daerah maupun honorer, karena guru hanya berstatus ASN, berstatus PNS dengan P3K. Oleh karenanya menjadi pemikiran bagi kita khususnya Selayar ini bahwa akan sangat kekurangan guru di tahun-tahun yang akan datang. Apalagi tahun ini guru-guru yang bernip 131 itu per November itu sudah pensiun, sehingga hampir ratusan guru yang pensiun tahun 2023 ini. Oke, sebuah fakta baru bahwa ternyata Selayar kekurangan banyak sekali guru. Bahkan di tingkat SD kita kekurangan 955 guru. 955. Dan SMP ada 200-an. 42. Oke, jadi ternyata kita kekurangan guru selama ini. Ya. Oke. Jadi sebenarnya yang kita lihat di sekolah-sekolah itu hanya guru honorer. Yang berstatus PNS maupun P3K itu sangat kurang. Namun kita tidak bisa membedakan mana yang PNS, mana yang honorer karena pakaiannya sama. Tapi pada hakikatnya atau kenyataannya yang ada itu kita sangat kekurangan guru, terutama di pulau-pulau. Oleh karenanya pada penerimaan guru P3K baik tahun 2019, 2021, 2022 maupun 2023 ini lebih banyak kita memberikan formasi di daerah kepulauan. Perlu dicatat juga mungkin untuk teman-teman bahwa di per 28 November 2023 itu tidak ada lagi guru honorer dan semua menjadi P3K P3K. atau PNS. Bagi yang lulus seleksi atau sesuai dengan jatah atau kota yang diberikan oleh Menpang atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Oke, bagi yang lulus. Bagi yang lulus. Bagi yang lulus. Nah, bagaimana caranya mengatasi mungkin nanti per tanggal 28 ini belum banyak yang lulus dan masih banyak guru honorer ini Pak, bagaimana? Ini yang kami punya perencanaan bahwa guru-guru honorer yang selama ini digaji oleh pemerintah daerah melalui insentif PHL atau tenaga harian lepas melalui SK Bupati atau SK kontrak daerah, itu kami pikirkan bahwa setelah per 28 November itu kami memikirkan agar supaya guru honorer ini tetap dipakai di sekolah, tapi mungkin sumber penggajiannya dari dana BOS yang disisipkan oleh masing-masing kepala sekolah. Kemudian mungkin ada subsidi silang dari guru yang menerima sertifikasi dapat memberikan ala kadarnya atau apanya kepada guru honorer yang membantu dia dalam proses belajar mengajar. Tapi untuk yang guru-guru yang untuk sekolah-sekolah misalnya ini di SD ada 955. Nah, di pertanggal 28 November nantinya jika itu tidak memenuhi, maksudnya tidak sampai 955, ini tenaga honorer yang tidak lulus bakalan sama begitu. Tapi meskipun tidak terangkat mungkin sumber penghasilannya bisa diupayakan sama seperti sama dengan P3K. tenaga P3K. Oh, oke. Itu Jadi mungkin melalui dana BOS yang kita sisipkan dari masing-masing sekolah untuk bisa memberikan insentif bagi guru-guru honorer yang belum lulus P3K maupun CPNS. Oke, nah kalau yang di 955 ini tidak termasuk guru honorer Pak, tidak dihitung? Ya, yang tidak dihitung, tapi yang 955 ini sekarang diisi oleh guru honorer. Nah, sehingga walaupun ada guru yang mengajar, tetap kita menganggap bahwa itu kekurangan guru karena dia statusnya status honorer. Nah, yang kita hitung ini berstatus PNS. Jadi kita harapkan kekurangan guru yang berstatus PNS itu sekitar 955 orang untuk sekolah dasar. Jadi ternyata banyak
banyak ini peluang nanti di 28 November untuk guru-guru yang mau jadi PNS. Mungkin ini lebih banyak lagi peluangnya nih Pak, karena ada kuota 955 untuk SD, 242 untuk SMP. Enggak, maksud saya yang kekurangan itu 955. Kuota kita itu dalam pengangkatan P3K hanya 588 orang. 588 orang. Nah, 588 dan itu sudah terangkat di tahun 2019, kemudian di tahun 2021. Nah, itu sudah ada hampir 200 yang telah lulus, berarti sisa 200 lagi lebih yang akan diperebutkan nantinya ini di tahun 2023. Nah, bahkan ada penjataan kita itu 240 orang untuk tenaga guru dari semua jenjang. Jadi mulai dari TK, SD, SMP itu yang akan diperebutkan oleh calon-calon pendaftar atau calon peserta P3K. Jadi teman-teman yang mau mendaftar mungkin harus dipersiapkan dirinya semaksimal mungkin karena ternyata kuotanya lebih 200-an lagi ini. Ya, untuk tahun 2023. Untuk tahun 2023. Oke, nah lanjut Pak. Sejauh Bapak menjabat menjadi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, prestasi-prestasi apa saja yang sudah diraih ini Dinas Pendidikan Pak? Ya, jadi sejak kami menduduki jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar sejak tahun 2017, yang pertama yang menjadi tolak ukur keberhasilan kita, tolak ukurnya itu apabila tingkat kelulusan anak tinggi. Dan alhamdulillah di tahun 2017 kita peringkat 3, kemudian selanjutnya di 2018-2019 itu kita berada di peringkat 2 kelulusan untuk tingkat sekolah menengah pertama di Sulawesi Selatan. Kemudian memasuki tahun 2020 itu kita sudah COVID sehingga ujian nasional sudah ditiadakan. Nah, sehingga prestasi-prestasi untuk hal kelulusan sudah tidak diperhitungkan lagi baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi. Kemudian Dinas Pendidikan sebagai OPD pelayan yang mana mempunyai standar pelayanan minimal, alhamdulillah di standar pelayanan minimal kita itu di tahun 2022 terakhir itu kita sudah mencapai nilai 90 lebih atau peringkat 2 pelayanannya dari provinsi. Jadi kita sudah bisa mengalahkan 23 kabupaten dalam hal standar pelayanan minimal di bidang pendidikan. Jadi kita sudah cukup bagus di dalam hal pelayanan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Tentu muncul pertanyaan apa sih dasarnya SPE ini? Ya itu tadi, bagaimana sarananya? Alhamdulillah sarana pendidikan kita boleh dikatakan sudah cukup memadai, apalagi nanti di tahun 2023 ini lebih banyak alokasi anggaran yang diberikan oleh Bapak Bupati untuk perbaikan sarana prasarana yang ada di sekolah, termasuk diantaranya perumahan guru dan perumahan kepala sekolah. Jadi itu baru merupakan satu prestasi sendiri dalam hal pelayanan di bidang pendidikan. Yang kedua, dari hasil penilaian Ombudsman itu di tahun 2022, Selayar itu yang waktu saya pertama menjadi kepala dinas itu kita mempunyai nilai 16 dari penilaian Ombudsman tingkat kepatuhan, yaitu zona merah. Dan alhamdulillah berapa tahun lagi kemudian, yaitu tepatnya di tahun 2022, penilaian Ombudsman dalam hal nilai kepatuhan pada Dinas Pendidikan itu sudah mencapai nilai 79,59 dengan zona B atau kualitas tinggi dengan hijau. Jadi kita zona hijau kategori B, kemudian opininya berkualitas tinggi. Jadi dari 16 nilai 16-nya menjadi 79. Jadi dari zona merah ke zona hijau. Kita berharap nantinya di tahun 2023 dan tahun yang akan datang ini
tingkat kepatuhan kita dalam hal pelayanan di bidang pendidikan dapat lebih meningkat lagi. Kalau boleh tahu yang tingkat kepatuhan yang seperti apa itu Pak yang dinilai? Ya, yang dinilai itu bagaimana pelayanan kita terhadap masyarakat, bagaimana pelayanan kita terhadap terselenggaranya pembelajaran di sekolah, bagaimana pelayanan kita terhadap peningkatan kualitas sarana prasarana yang ada di sekolah, bagaimana upaya kita dalam hal peningkatan SDM keprofesian guru, kemudian bagaimana pelayanan kita terhadap murid dalam proses belajar mengajar, apakah dapat berjalan dengan baik tanpa ada hambatan atau ada halangan yang menyebabkan anak tidak belajar. Nah, dari hasil penilaian Ombudsman terkait dengan nilai kepatuhan terhadap pelayanan kepada masyarakat, kita mendapat nilai 79,59 yang sebelumnya itu 16. Dari 16 langsung jadi 79. Jadi sangat meningkat ini tingkat Alhamdulillah, kepatuhannya. sangat meningkat tingkat kepatuhan kita. Ini penilaian Ombudsman. Ombudsman ini adalah salah satu lembaga netral di negara kita ini untuk menilai sejauh mana pelayanan publik kita terhadap masyarakat maupun pelaksanaan tugas pokok fungsi dinas. Oke, jadi ini sudah dinilai dari Ombudsman dan dari 16 langsung naik jadi 79 untuk menilai bagaimana kepatuhan Dinas Pendidikan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Jadi sangat jauh sekali naiknya itu, alhamdulillah. Nah, kalau tadi juga Bapak sempat singgung mengenai nanti bakalan lebih banyak lagi anggaran, nantinya juga jadi guru-guru mungkin yang tidak punya tempat tinggal bisa punya perumahan guru, bisa diberikan tempat tinggal di perumahan guru, kepala sekolah dan lain-lain. Jadi setelah ada peraturan bahwa anggaran pendidikan itu harus 20%, maka disitulah anggaran kita lebih banyak yang bisa dilaksanakan, terutama perbaikan fisik. Jadi tahun 2023 ini itu lebih 290 miliar anggaran yang ada pada Dinas Pendidikan. Jadi anggarannya ini sesuai dengan arahan dan petunjuk Bapak Bupati untuk memperbaiki sarana prasarana terutama perumahan guru yang ada di kepulauan. Dan mudah-mudahan dapat realisasi ini, karena terus terang bahwa salah satu ketidakbetahan guru di pulau itu karena perumahannya tidak layak. Nah, sehingga program di tahun 2023 ini atas petunjuk Bapak Bupati itu perumahan-perumahan guru direhab atau diperbaiki, termasuk perumahan kepala sekolah dan perkantoran kepala sekolah. Gitu. Jadi di tahun 2023 ini ada 290 miliar dana untuk Dinas Pendidikan. Yang sekitar 60 miliar sekian itu untuk sarana prasarana yang akan kita laksanakan. Selebihnya itu yang lebih 200 lebih itu gaji guru dan tunjangan profesi guru. Jadi kalau kita lihat anggaran yang tidak sedikit itu, wajar kalau kedisiplinan guru itu kita perketat, karena begitu banyak anggaran pemerintah yang dikucurkan untuk guru. Jadi lebih 200 miliar itu gaji guru dalam 1 tahun. Kemudian ditambah lagi 62 miliar itu tunjangan profesinya. Sehingga selalu saya menegaskan bahwa tidak ada alasan guru untuk tidak melaksanakan tugas dengan baik, dilihat dari anggaran pemerintah yang begitu besar untuk guru. Kemudian karena dianggap satu bagian dari kendala tidak betahnya guru di pulau karena perumahannya, ini Bapak Bupati lagi mengarahkan agar supaya perumahan-perumahan guru yang ada di pulau segera direhab dan diperbaiki. Termasuk sarana-sarana lainnya yang dianggap tidak layak lagi itu diperbaiki. Jadi sebenarnya anggaran kita ini di tahun 2023 lebih banyak diarahkan ke pulau. Itu. Jadi di pulau, karena kita anggap bahwa ini sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh guru-guru yang ada di pulau. Termasuk formasi pengangkatan P3K lebih banyak kita alokasikan di
pulau. Oke. Jadi kita betul-betul menginginkan dan Bapak Bupati betul-betul menginginkan agar supaya pulau itu ada keseimbangan dengan di daratan. Seperti itu. Jadi mau meningkatkan kualitas pendidikan di Kualitas pulau. pendidikan di pulau. Dengan jadi ini info baru lagi bahwa nantinya teman-teman yang lolos itu mungkin lebih banyak ditempatkan di pulau dan dengan fasilitas yang sudah bagus karena penganggarannya juga ada untuk rumahnya, sarana prasarana dan lain-lain. Oke, jadi ya kita berharap sama-sama bahwa semoga pendidikan di pulau bisa setara dengan yang ada di daratan. Jadi harus seimbang penanganan kita, perlakuan kita antara sekolah-sekolah yang ada di pulau dengan sekolah yang ada di daratan. Betul, jadi tidak ada lagi yang membeda-bedakan, dia sekolahnya di pulau sampai segitu, jadi tidak ada lagi mulai tahun 2023. Jadi mulai tahun 2023 ini semua setara, baik itu yang ada di daratan Pulau Selayar maupun yang ada di pulau-pulau yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Nah, untuk dana BOS sendiri Pak, ini sudah termasuk tadi yang di 290 miliar atau Jadi dana BOS itu sekitar 20 miliar itu untuk pengembangan atau biaya operasional sekolah di tingkat SD dengan SMP itu 20 miliar lebih, kemudian sekitar 4 miliar itu namanya dana BOP, biaya operasional pendidikan anak usia dini. Jadi dana BOS itu yang langsung masuk di rekening sekolah itu dimanfaatkan sendiri oleh sekolah, sehingga rencana anggaran belanjanya dan apa yang menjadi program di sekolahnya itu melalui dana BOS. Jadi itu langsung dikasih ke sekolah-sekolah. Masing-masing. Nah, muncul pertanyaan lagi Pak ini, untuk teman-teman yang belajar yang ada di Kepulauan Selayar, bagaimana caranya kita untuk mengetahui info-info mengenai beasiswa? Apakah ada penganggarannya untuk beasiswa untuk anak-anak daerah atau bagaimana ini Pak? Jadi beasiswa itu yang dulunya ada namanya beasiswa miskin. Nah, sekarang ini berganti nama menjadi program Indonesia Pintar. Jadi anak yang tidak mampu itu diberikan beasiswa melalui program PIP, program Indonesia Pintar, kepada semua jenjang. Jadi jenjang SD dengan SMP itu diberikan beasiswa. Dan ini sudah berlangsung sudah sekian tahun pemberian beasiswa atau bantuan bagi anak yang orang tuanya kurang mampu melalui program Indonesia Pintar. Kemudian ini data ada juga dari Dinas Sosial, yaitu terkait antara apa yang ada di Dinas Sosial dengan yang ada di Dinas Pendidikan. Orang tuanya diberikan bantuan itu PKH atau apa di Dinas Sosial, sedangkan anaknya itu diberikan beasiswa yang dulunya beasiswa miskin tapi kurang bagus kedengarannya, sehingga menjadi program Indonesia Pintar untuk mau mendorong anak untuk tidak terjadi putus sekolah atau tidak memasuki sekolah karena persoalan biaya. Tentang pembayaran di sekolah itu sejak adanya namanya BOS maupun BOP itu sudah gratis, tidak ada lagi pembayaran di sekolah kecuali ada kesepakatan antara guru dengan orang tua siswa, misalnya mau mengadakan acara penamatan, itu baru pihak orang tua menyumbang. Tapi dalam hal pembayaran dalam bentuk SPP itu sudah digratiskan dengan dana BOS maupun dana BOP pada pendidikan usia dini. Oke, jadi ada beasiswa untuk pendidikan anak usia dini sampai SMP. Jadi kalau untuk masuk perguruan tinggi ini bukan lagi kewenangan pemerintah daerah. Bukan lagi kewenangan pemerintah daerah. SMA itu kewenangan provinsi. Jadi PIP-nya untuk SMA itu dikelola atau difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Untuk SD dengan SMP itu difasilitasi oleh Dinas Pendidikan berdasarkan data dari Dinas Sosial. Oke. Nah, jadi info juga ini buat teman-teman, kalau yang ditangani sama Dinas Pendidikan di daerah itu hanya beasiswa untuk SD dan SMP. Kalau SMA dan perguruan tinggi itu bukan lagi tanggung jawab dari Dinas Pendidikan. Oke. Nah, ini jadi pertanyaan khusus karena
di Selayar banyak mungkin orang-orang anak-anak SMA yang stop sampai di SMA saja karena tidak mengetahui informasi mengenai beasiswa-beasiswa untuk dapat sekolah di tingkat lanjut, Pak. Ya. Oke. Untuk siswa-siswa pintar, adakah reward khusus yang diberikan dari Dinas Pendidikan? Bentuk rewardnya ini seperti apa, Pak, kalau ada? Ya, kalau selama ini belum ada yang kita anggarkan dan insya Allah itu sudah menjadi perencanaan di 2024. Kenapa? Karena memang keterbatasan dana di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2023, sehingga tidak ada bentuk penghargaan yang kita berikan kepada murid dalam hal teranggarkan secara jelas di anggaran, tetapi hanya tersirat terkadang kita berikan reward bagi anak yang berprestasi, dan ada juga sebagian penghargaan diberikan dari pihak sekolah melalui dana bosnya, yaitu bagi anak yang berprestasi. Jadi tidak ada yang semacam anggaran yang jelas, tapi kalau dalam acara-acara penamatan ada yang misalnya peringkat 1, peringkat 2, biasa juga kita memberikan semacam motivasi bagi dia agar supaya bisa lebih aktif dan lebih rajin belajar. Jadi di tahun-tahun sebelumnya belum ada anggaran ada. pastinya, hanya disisihkan beberapa dari dana sekolah. Ya. Oke, nah lanjut Pak, untuk biasanya kan ada lomba-lomba keluar daerah. Ya. Nah biasanya ini banyak kita temukan kasus bahwa tidak ada dananya, jadi mereka tidak berangkat. Nah Bapak sebagai Kepala Dinas Pendidikan bagaimana menanggapi kasus ini? Jadi 2 tahun terakhir ini kita banyak mengikuti lomba-lomba di tingkat provinsi, terutama lomba seni, lomba mondongen, lomba cipta puisi, lomba banyak yang kita ikuti melalui Balai Besar Bahasa Sulawesi Selatan. Itu kita sudah menjalin kerjasama dalam hal bakat anak di bidang seni. Nah, kalau ada lomba-lomba, di samping diharapkan ada bantuan dari pihak sekolah melalui dana bosnya, kami juga memfasilitasi anak yang berangkat mengikuti lomba di tingkat provinsi. Seperti misalnya saya berikan dana perjalanan dinas gurunya, kemudian termasuk biaya transportnya, itu kami siapkan. Bahkan pernah satu kali tidak ada sekali dana, sementara anak mau berangkat, terpaksa mobil dinas ya saya gunakan untuk mengantar anak ke Makassar, termasuk gurunya. Nah, itu. Dan alhamdulillah dari lomba-lomba yang kita ikuti, itu 2 tahun terakhir ini banyak anak yang memperoleh juara. Ada juara 2, juara 1, bahkan ada anak kita ini di SMP Negeri 1 Benteng, nomor 1 Kepulauan Selayar, itu mewakili Sulawesi Selatan di tingkat nasional. Jadi dia ikut bergabung dengan kabupaten lain dalam hal festival tunas bahasa ibu. Dia ikuti, dan alhamdulillah anak ini memakai bahasa daerah walaupun dia orang Selayar, tapi begitu fasih menggunakan bahasa Makassar sehingga anak itu dianggap mampu dan mewakili Sulawesi Selatan di festival tunas bahasa ibu dan bahasa daerah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta. Mungkin di samping ke peran serta Dinas Pendidikan, yaitu guru pendampingnya itu kita berikan biaya perjalanan dinas melalui SPPD, sedangkan anak ini sudah dibiayai di tingkat provinsi karena sudah mewakili provinsi. Jadi anak-anak yang ikut lomba, belum pernah ada anak yang kita tidak ikutkan kalau ada lomba. Walaupun saya cukup berusaha untuk mendapatkan dana, yang penting anak bisa berangkat. Karena terus terang kalau dia berhasil lumayan juga, karena tidak sedikit hadiah dalam bentuk uang yang diberikan oleh penyelenggara di tingkat provinsi. Seperti ada yang juara 1 diberikan uang tunai 5 juta, kemudian piagam, piala, semuanya itu tidak ada yang dia ambil sendiri yang bersangkutan, dibawa sendiri ke rumahnya sebagai tanda bahwa dia sukses membawa nama Selayar
kemudian satu kebanggaan tersendiri bagi keluarganya karena dia bisa juara di tingkat provinsi. Ya betul. Jadi dinas pendidikan semendukung itu ternyata. Iya. Jadi sampai guru-gurunya apa semua difasilitasi. Jadi Difasilitasi. di 2 tahun terakhir ini mungkin tidak ada lagi yang harusnya kita dengar bahwa tidak pergi lomba karena tidak ada dananya. Oke. Jadi saya upayakan. Jadi setiap ada undangan lomba atau permintaan lomba kami upayakan. Kalaupun tidak ada anggaran yang tercantum di dalam anggaran dinas pendidikan, saya berusaha menyisipkan dari mana bisa saya ambilkan, terutama di perjalanan dinas saya sebagai kepala dinas, itu saya berikan kepada anak untuk mengikuti lomba tingkat provinsi. Itu yang selalu saya lakukan selama ini. Nah itu, dan alhamdulillah banyak yang membawa nama harum Selayar. Nah itu. Ini juga yang anak ini akan ikut lomba sepak bola Surating Cup. Tadi sore saya lepas, saya atas nama Bupati mau lepas. Itu kita memang ada anggaran pada dinas pendidikan. Jadi ada anggaran untuk pengiriman ipeng sepak bola Surating Cup pada anak umur 12 tahun sampai 13 tahun yang tadi itu yang rata-rata anak SD dengan SMP untuk mengikuti Surating Cup di Makassar. Oke. Jadi Itu. baru tadi dilepas. Baru tadi lepas atas nama Bupati saya melepas itu ke Makassar untuk mengikuti sepak bola, lomba sepak bola Surating Cup di Makassar. Jadi ternyata Bapak Kadis kita ini cukup sangat mendukung karena meskipun tidak ada anggarannya berusaha semaksimal mungkin untuk dicarikan ini bagaimana supaya pergi anak-anak berlomba. So, itu bisa mematikan bakat dan minat anak kalau kita tidak ikutkan. Jadi saya punya prinsip itu mau juara mau tidak juara yang penting berangkat karena saya yakin itu ada rasa putus asa bagi anak yang sudah latihan, sudah apa, kemudian tiba-tiba ada lomba di tingkat provinsi lalu kita tidak ikutkan. Karena alasan apapun pokoknya tidak diterima harus ikut. Harus ikut. Jadi saya bahkan biasa dari bidang-bidang nyumbang-nyumbang dulu ini ada anak ini mau berangkat. Seperti itu Bu, selama ini kami lakukan. Terkadang juga dari uang saya sendiri ya seberapa yang bisa membantu anak, termasuk juga bantuan dari kepala sekolah tidak lepas. Nah itu biar dana bosnya, ataupun kalau tidak tercantum di dana bosnya ya saya pancing kepala sekolah bagaimana supaya bisa memberikan bantuan kepada anak. Tapi alhamdulillah belum pernah ada anak tidak berangkat karena alasan tidak ada dana. Tidak boleh, harus berangkat. Jadi mungkin itu di luar sana mungkin kalau masih ada yang mendengar itu tidak jadi berangkat karena tidak ada dananya, itu hoax ternyata. Karena dinas pendidikan juga sudah bekerja sama kepala-kepala sekolah bahwa menang atau tidak yang penting berangkat. Sangat mendukung. Tapi alhamdulillah yang berangkat selalu menang. Walaupun juara 3, juara harapan, tapi itu cukup lumayan karena di provinsi rata-rata memberikan hadiah dalam bentuk uang langsung kepada anak, dan itu diberikan semuanya kepada yang ikut lomba. Ikut lomba tidak ada bilang kamu kan dibiayai ke Makassar, kamu kembalikan tidak, karena itu haknya anak memperoleh hadiah dari juara yang dia peroleh melalui lomba-lomba, baik lomba seni maupun lomba olahraga. Jadi ya sekali lagi bahwa ternyata ini kepala dinas kita sangat mendukung sekali anak-anak yang berprestasi. Nah, terakhir Pak, ini kita mau tanya tentang bagaimana suka dukanya menjadi kepala dinas kurang lebih mungkin dari tahun 2017 sampai sekarang ini Pak. Jadi kalau soal pendidikan ini bolehlah dikatakan sudah banyak suka dukanya karena terus terang saya di dinas pendidikan itu sejak tahun 2006 sebagai kepala bidang, kemudian saya pernah juga menjadi pengawas, kemudian menjadi sekretaris selama kurang lebih 8 tahun, kemudian pernah PLT kepala dinas itu 1 tahun lebih, kemudian nanti definitif di tahun 2017. Menjadi kepala dinas pendidikan ya itu banyak sukanya, banyak juga dukanya, terutama karena kita berhadapan dengan orang. Jadi
OPD lain mungkin berhadapan saja dengan administrasi, kalau kita ini berhadapan dengan orang, berhadapan dengan anak yang dan berhadapan dengan guru yang beda karakter, beda watak, beda adat istiadat, kemudian itu yang kita satukan. Jadi memang berat itu tanggung jawab menjadi kepala dinas pendidikan. Kemudian di samping itu tanggung jawab beratnya ini karena berhadapan dengan masyarakat, anak masyarakat ini. Salah satu diantaranya dukanya misalnya anak ini tidak dibiarkan sekolah oleh orang tuanya. Sementara kita dituntut bahwa anak ini harus belajar. Maka berbagai langkah, berbagai cara yang kita tempuh agar supaya pihak orang tua memahami tentang pendidikan dan anaknya sekolah dan tidak ada yang putus sekolah. Kemudian kalaupun ada yang terpaksa putus sekolah, ya kita masukkan pada program paket A, paket B, paket C yang ada di Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB. Di Selayar itu 2 SKB-nya, SKB daratan dengan SKB kepulauan. Jadi anak yang keluar dari pendidikan formal ditada oleh pendidikan non formal. Itu. Yang lain-lain itu banyak yang mengatakan, dinas pendidikan itu banyak anggarannya, banyak dana. Betul, banyak dana, tapi perlu diketahui bahwa dana itu kemana. Dana itu kalau kita lihat misalnya 200 sekian miliar, itu 100 miliar lebih itu sudah masuk gaji. Kemudian 62 miliar itu sudah masuk tunjangan profesi guru. Kemudian dana bosnya 20 miliar sekian, kemudian dana BOP 4 miliar, kemudian tunjangan khusus, itu semua masuk di kantong-kantong guru dengan kantong-kantong sekolah atau rekening sekolah. Yang ada pada dinas pendidikan itu biaya operasional kantor. Untung ini tahun 2023 ini sudah ada sekitar 60 miliar yang akan kita manfaatkan itu tadi. Perbaikan sarana prasarana guru, perumahan kepala sekolah termasuk perkantoran yang kita laksanakan melalui dana alokasi umum, itu sekitar 60 miliar lebih. Itu. Jadi itu yang biasa dilihat orang di luar, banyak sekali dana di dinas pendidikan. Banyak tapi bukan untuk dinas pendidikan. Itu ada di sekolah. Nah, kalau itu yang mau dilihat memang banyak, tapi itu langsung di sekolah-sekolah untuk terselenggaranya layanan pendidikan di sekolah. Jadi sumber kegiatan pembelajarannya, literasinya, apanya itu bersumber dari dana-dana itu. Nah itu, jadi menjadi dinas pendidikan, kadis pendidikan juga berat itu. Berat. Apalagi kita tahu bagaimana kurikulumnya, bagaimana menghadapinya, bagaimana PBN-nya, sehingga kalau memang bukan dari background pendidikan memang agak berat juga mengelola pendidikan ini karena bukan saja pada muridnya, gurunya, tapi termasuk kurikulumnya, kemudian pembinaan pendidikan karakternya, kemudian banyak lagi persoalan-persoalan lain yang harus kita selesaikan, kita harus cari solusinya agar supaya penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan dengan baik, tidak ada semacam keluhan-keluhan dari masyarakat. Dan alhamdulillah sampai saat ini belum pernah ada keluhan dari masyarakat bahwa ini guru, tidak ada. Guru yang ada itu kita berdayakan semaksimal mungkin. Kalaupun gurunya misalnya dalam satu SD hanya 3, ya satu guru memegang 2 kelas, supaya pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Itu yang kita tempuh, semacam dukanya itu. Kemudian pendidikan kita ini kan pulau, banyak pulau. Itu berapa pulau itu kita harus pikirkan. SMP yang ada di pulau dengan muridnya 12, sementara SMP di kota misalnya 800 muridnya, itu kita perlakukan sama. Karena tidak mungkin dikatakan bahwa SMP di pulau 12 muridnya jangan belajar matematika, jangan belajar karena murid sedikit. Tidak, dia juga harus disiapkan guru matematikanya, guru IPS-nya, guru IPA-nya. Sama dengan SMP yang 800 muridnya. Makanya kita kekurangan. Kan ada yang pernah menghitung, Pak Kadis, kenapa ini dianggap kekurangan guru padahal muridnya hanya sekitar 21.000 saja murid.
sementara gurunya sekian. Ini kan 1:sekian, kita kelebihan guru. Betul, kelebihan guru kalau dihitung rasionya murid dengan guru. Tapi kalau dihitung rasio dengan jumlah kelas dan mata pelajaran yang ada, itu kita Kekurangan. karena perlakuan sekolah kecil dengan sekolah besar itu sama. Harus sama. Gitu. Jadi menurut Pak Kadis ini agak berat menjadi kepala dinas. Ya, artinya semua dinas sih berat. Iya, semua tapi dinas berat. yang kita hadapi kan orang. Ya, betul Pak. Guru, murid. Yang berbeda wataknya, kita mengatakan ini, yang lain mengatakan begini. Nah, itu bagaimana langkah dan upaya kita agar supaya bisa sama pendapat, sama persepsi, agar supaya tujuan pendidikan itu dapat tercapai, yaitu mewujudkan insan yang cerdas, profesional dan berkarakter. Nah, itu tujuan pendidikan. Jadi banyak sekali sebenarnya hal-hal yang mungkin teman-teman yang tidak tahu, dan akhirnya melalui Pak Kadis di sini ya mungkin yang bertanya dananya sebanyak itu, anggarannya kemana saja. Nah, Pak Kadis sudah jawab, oh ini untuk ini dan lain-lain, dan juga Pak Kadis telah menjawab tentang bagaimana pendidikan itu harus sama, setara semuanya, tidak membedakan yang di pulau ataupun yang ada di daratan Kabupaten Kepulauan Selayar. Oke, Pak Kadis, terakhir dan paling terakhir begini Pak Kadis, ada mungkin yang mau disampaikan kepada sesama dari kepemerintahan atau kepada guru-guru dan juga kepada anak-anak. Silakan jadi, Pak. Kita sangat berharap pada kesempatan ini kami harapkan teman-teman guru, Bapak guru yang ada di pelosok, yang ada di daerah, agar supaya mari kita melaksanakan tugas dengan baik, karena pemerintah sudah cukup memberikan anggaran yang tidak kecil jumlahnya kepada kita semua, baik gaji kita maupun tunjangan-tunjangan kita, tunjangan profesi, tunjangan khusus bagi yang melaksanakan tugas di daerah khusus, alhamdulillah sudah tersedia dengan baik. Kemudian juga kepada para segenap murid, anak-anakku sekalian, para murid-murid baik SD, SMP, agar betul-betul dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, karena pemerintah sudah menyiapkan semuanya. Jadi pembayaran sudah gratis, kemudian bagi yang tidak mampu orang tuanya diberikan beasiswa PIP, jadi tidak ada alasan anak untuk tidak sekolah. Begitu juga yang sudah ada di SMP, tidak ada alasan anak untuk tidak atau putus sekolah, karena semua sudah disiapkan oleh pemerintah. Sarana pembelajaran kita begitu bagus di tiap SMP maupun SD, kemudian ditambah lagi dengan guru-guru kita yang kita siapkan baik dari PNS maupun dari P3K. Kepada segenap masyarakat, terutama masyarakat di pulau, kami menghimbau agar supaya anak-anak kita yang masih umur belajar, umur sekolah, untuk tidak diikutkan mencari nafkah, ikut di perahu-perahu atau ikut di nelayan, tapi diarahkan dulu untuk anak-anak kita belajar agar supaya masa depan anak kita bisa lebih baik. Jadi karena terus terang banyak anak putus sekolah di pulau itu karena mengikuti orang tuanya mencari nafkah di laut atau mencari ikan di laut, sehingga kegiatan belajarnya sudah diabaikan. Oleh karenanya pada kesempatan ini saya sampaikan kepada segenap masyarakat Selayar, khususnya yang ada di pulau, mari kita mendorong motivasi anak-anak kita untuk tetap sekolah, tetap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Begitu juga kepada segenap pemuda pulau, mari sama-sama menggembleng anak kita untuk bisa belajar dengan baik. Dan insya Allah saya sebagai kepala dinas, sebagai pembantu bupati akan memperhatikan baik sarana prasarananya, kemudian gurunya, kemudian kurikulumnya, semua saya akan perlakukan sama dengan yang ada di daratan. Dan kita betul-betul menginginkan agar supaya tidak ada lagi anak yang putus sekolah. Terus terang bahwa kita masih ada data sekitar 2.000-an anak yang putus sekolah, dan itu diharapkan ada percepatan anak untuk tetap kembali ke sekolah di tahun 2023 ini. Jadi kami punya program di Dinas Pendidikan itu untuk mempercepat angka anak putus sekolah atau penurunannya,
karena masih ada data dari BPS maupun dari Dukcapil bahwa masih ada sekitar 2.000-an anak yang putus sekolah. Salah satu penyebabnya itu putus sekolah yaitu karena dia ikut mencari nafkah bersama dengan orang tuanya, dan ada juga yang putus sekolah karena perkawinan dini. Nah, itu anak. Jadi saya sangat berharap kepada segenap orang tua murid, masyarakat agar supaya perkawinan anak ditunda dulu, jangan terjadi perkawinan dini karena itu anak bisa putus sekolah. Kira seperti itu. Dan kalau selama kami berada di studio ini ada hal yang kurang berkenan atau ada yang mau ditanyakan langsung, bolehlah ke kantor Dinas Pendidikan untuk mencari kejelasan terkait dengan apa yang didapatkan di masyarakat atau ada keluhan, boleh, karena di kantor ada ruang keluhan atau ada saran masuk, itu kita tindak lanjuti baik dalam bentuk program maupun mencari solusi terbaiknya. Tepuk tangan dulu nih Pak Kadis yang keren sekali dengan banyaknya hal-hal yang mungkin selama dari tahun 2017 menjabat sebagai Kepala Dinas Kepala DPDT, Dinas. tapi saya itu menjadi PLT di tahun 2015. Oke, jadi banyak sekali informasi-informasi yang kita dapatkan dari Pak Kadis. Ini langsung Pak Kadisnya ini mengenai pendidikan di Selayar bagaimana, dan sudah juga beliau tadi sampaikan bagaimana harapan-harapannya khususnya kepada teman-teman yang ada di kepulauan, bagaimana caranya untuk mendorong anak-anaknya supaya mau bersekolah. Oke, Pak Kadis, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang sama kita di sini di podcast Cerita. Ada banyak sekali hal yang baru tentang informasi mengenai guru honorer dan lain sebagainya. Kalau masih ada informasi lebih lain, boleh kami dipanggil ulang ke sini atau datang kembali. Saya sangat berterima kasih jika suatu waktu kami diundang kembali, karena lebih banyak yang bisa kami sampaikan kepada masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pendidikan yang mungkin selama ini kurang informasi atau kurang sosialisasi, sehingga mungkin masyarakat menganggap bahwa pendidikan seperti ini padahal kita sudah cukup berupaya agar supaya pendidikan anak kita sama dengan kabupaten lain. Dan terus terang bahwa di pelaksanaan ujian nasional beberapa tahun yang lalu kita tidak pernah kalah dengan kabupaten lain, selalu berada di peringkat 2 baik penyelenggaraan Eptanas maupun tingkat kelulusannya. Itu. Jadi saya tidak sombong, tidak membanggakan diri, tapi Selayar bisa tonji. Menurut Selayar Pak bisa Bupang tonji. Pak Wakil bilang Selayar bisa tonji. Dan terus terang kalau sudah tingkat provinsi itu Selayar tidak pernah di belakang. Jadi meskipun kita di kepulauan di luar dari bukan masalah. Bukan. Bahkan sebagai tanda bahwa kita diperhitungkan di kabupaten lain, itu banyak kabupaten ke sini mengadakan studi tiru, studi banding, seperti yang baru-baru ini datang dari Sopeng, kemudian yang sebelumnya dari Parepare, kemudian ada juga dari Kabupaten Wajo. Nah, ini semua yang mau diminta kami membalas kunjungannya. Jadi datang studi tiru, melihat bagaimana pendidikan di Selayar. Kemudian kita diharapkan juga ke kabupatennya untuk melihat juga bagaimana pendidikannya. Kemudian kita bisa sama-sama mencari solusi untuk pengembangan. Jadi Selayar itu banyak dikunjungi, banyak dikunjungi. Dan kita juga diperhitungkan kalau tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Cuma itulah. Saya biasa mengatakan saya tidak perlulah mempublish di media-media sosial, karena terkadang kita publish baik ada yang tanggapan lain. Itu. Jadi tidak apa juga, karena itu juga hak dari masyarakat untuk menilai sejauh mana pelayanan kita terhadap masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Tidak ada persoalan gitu. Jadi Selayar bisa tonji, jadi Selayar bisa tonji. Selayar bisa tonji. Kemudian ada inovasi kami itu akan membuat server aplikasi untuk pemantauan di sekolah-sekolah melalui digital, yaitu dengan e-Carak D. Jadi
cara D itu cara aplikasi data dengan ekosistem kependidikan, itu disingkat cara D. Jadi nanti bisa juga melalui mungkin ini wawancara lewat aplikasi di Dinas Pendidikan yang baru kita anggarkan kurang lebih 300 juta yang tiap tahun itu pernah saya anggarkan tapi tidak pernah jadi-jadi. Alhamdulillah tahun ini sudah ada persetujuan dari DPR, persetujuan dari Bapak Bupati untuk mengadakan cara D itu, termasuk komputer dan alat-alat teknologi untuk pembelajaran di sekolah itu Pak Bupati sangat merespon. Seperti papan tulis elektrik, kemudian televisi smart, itu yang akan kita upayakan di tahun 2023 ini. Sehingga pembelajaran bisa lebih sempurna, lebih maju, mengikuti dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Betul sekali. Jadi bahkan ini Pak Kadis sudah mengancang-ancang ini bakalan ada aplikasinya dan sudah dianggarkan insya Allah 2023 mulai berjalan. Sudah jalan. Dan kemudian dalam waktu dekat ini di bulan di bulan April, kalau selama ini ada pameran pendidikan, tapi karena COVID tidak jalan, akhirnya di tahun 2023 ini kita juga anggarkan untuk pameran pendidikan dan sepekan kreativitas anak di kecamatan yang kita tetapkan. Jadi ada dulu namanya pameran pendidikan, semua dipamerkan apa prestasi, apa keterampilan yang ada di sekolahnya dipamerkan, kemudian ada lomba kreativitas anak. Nah, itu juga akan lebih banyak hadiah-hadiah yang kita siapkan untuk itu. Itu akan ramai itu. Dan mungkin kami juga dengan Lemban TV akan kerjasama untuk meliput semua kegiatan itu. Boleh sekali itu Pak. Ditunggu undangan kerjasamanya. Oke Pak Kadis, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya, bahkan bersedia diundang lagi untuk menyampaikan. Dan untuk teman-teman di rumah yang masih ada mungkin hal-hal yang mau ditanyakan bisa langsung datang ke kantornya. Oke, terima kasih Pak. Dan untuk teman-teman di rumah diharapkan dari video ini banyak pengetahuan baru yang didapatkan. Sekali lagi saya mau ingatkan untuk video kami jangan lupa untuk di like, di komen, dan di share. Dan jika teman-teman punya saran narasumber silahkan untuk menghubungi pihak LTTV. Jangan lupa juga untuk channel YouTube kami di subscribe. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.